Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Ciawi Salim, NIM 21110000200082 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan memberi review sedikit tentang materi konsep dasar ekonomi Islam yang telah diberikan secara detail oleh Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis LCMI. Pada materi sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengantar ekonomi, di mana di situ kita sudah mengetahui tentang definisi ilmu ekonomi itu sendiri. Definisi ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam usahanya untuk mencapai kebutuhan dan memuaskannya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang definisi ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam usahanya untuk mencapai kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah yang berdasar pada prinsip dan nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Untuk yang berikutnya di sini kita membahas mengenai dasar-dasar pada ekonomi Islam ini. Untuk yang pertama yaitu tauhid. Tauhid di sini bermaksud kita harus percaya kepada Allah dan kita mengesahkan Allah, di mana kita dalam melakukan kegiatan ekonomi ini kita diawasi oleh Allah. Kemudian untuk yang kedua yaitu as-sidik dan amanah. As-sidik di sini berarti kejujuran dan amanah di sini berarti tanggung jawab. Kemudian untuk yang ketiga mengakui hak milik dan hak umum. Kemudian untuk yang keempat adalah atau keadilan, di mana kita harus adil dalam melakukan kegiatan ekonomi ini. Kemudian yang kelima tawazun atau keseimbangan, dan yang terakhir ta'awun atau tolong menolong. Nah, di sini tolong menolong bisa digambarkan ketika kita saling tolong menolong antara karyawan dengan bosnya atau dengan karyawan yang lain. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam di sini harus bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib adalah maisir, gharar, dan riba. Maisir di sini bisa diumpamakan seperti judi. Karena maisir sendiri memiliki pengertian di mana seorang pemenang akan mengambil suatu keuntungan dari pemain yang kalah. Maisir ini sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 90, di mana ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan meminum khamr, bermain judi, mengundi nasib dengan panah, karena hal tersebut merupakan perilaku syaitan. Maka kita sebagai umat muslim dihimbaukan untuk menjauhi perbuatan tersebut agar kita mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian untuk gharar sendiri bisa diumpamakan sebagai penipuan, yaitu perzaliman atas salah satu pihak pada suatu kegiatan transaksi perekonomian. Kemudian untuk yang ketiga yaitu riba. Riba di sini berarti tambahan atau kelebihan, atau kita bisa memahaminya dengan istilah mudah yaitu bunga uang. Nah, riba ini juga sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, di mana yang memiliki arti Allah telah menghalalkan jual beli dalam cara apapun asal jangan menyentuh atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan riba. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mengenai karakteristik ekonomi dalam Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan.
Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah zakat. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari materi mengenai konsep dasar ekonomi Islam yang diberikan oleh Bapak Badir. Mungkin itu saja. Untuk selebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penyampaian review pada video kali ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.